Shalom saudara Ranting Dalies. Jumpa lagi bersama saya Ria Rangkorata dalam kebaktian daring AMGPM Ranting Dalies. Kita akan memulai kebaktian di saat ini. Untuk itu, mari siapkan hati kita dan mengikuti kebaktian. Kebaktian ini dipimpin oleh Bung Peter Emanrat dengan tema bulanan keluarga sebagai basis pembinaan umat dan tema mingguan menjadi keluarga yang beriman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus kasihi, selamat malam dan shalom. Marilah kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk memberikan penyembahan dan pujian yang paling terbaik sebagai bentuk ungkapan syukur kita terhadap kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita hingga saat ini. Untuk itu, mari bersama kita angkat pujian, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu Tuhan, sebab hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh kehendak-Mu kami dimungkinkan lagi bersekutu dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebagai orang-orang muda kami sadar sungguh Tuhan bahwa seringkali kami lalai, kami abai, kami alpa Tuhan untuk hidup menurut kehendak-Mu. Dan olehnya itu kiranya Tuhan mau mengampuni kami, sehingga penyembahan dan pujian kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Di saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menguatkan kami, memampukan kami, agar kebenaran firman ini dapat kami mengerti, untuk selanjutnya kami bisa memperlakukannya dalam keseharian hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami sedia mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Kejadian pasal 14. Kejadian 14 kita baca dari ayat 17 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-24. Sekali lagi Kejadian pasal 14 kita baca dari ayatnya yang 17 hingga ayatnya yang ke-24, yang bertopik pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia,
Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Saudara ranting dalis yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana tema bulanan kita di bulan Agustus adalah keluarga sebagai basis pembinaan umat, dan tema mingguannya adalah menjadi keluarga yang beriman. Tema-tema ini sengaja diambil karena pada bulan ini, tepatnya tanggal 30 Agustus, itu merupakan hari keluarga GPM serta pekan pembinaan keluarga atau Binakel menyongsong HUT GPM pada tanggal 6 September mendatang. Itu berarti bahwa dalam bulan ini kita akan berbicara tentang bagaimana pentingnya peran keluarga untuk menumbuhkan iman kepada Tuhan. Keluarga-keluarga Kristus, apa sih yang dimaksud dengan keluarga-keluarga Kristus? Keluarga Kristus berarti keluarga yang beriman kepada Tuhan. Keluarga yang beriman kepada Tuhan berarti keluarga yang mampu menampakkan gambar atau rupa Allah dalam setiap kehidupan mereka, baik kata maupun perbuatan. Atau dalam bahasa teologisnya disebut sebagai imago Dei. Apa yang dimaksud dengan mampu menampakkan gambar atau rupa Allah dalam keseharian hidup keluarga-keluarga Kristen? Allah dalam Yesus Kristus itu kan datang membawa misi keselamatan. Itu berarti keluarga Kristus atau keluarga yang mengaku beriman kepada Kristus, kepada Tuhan, itu harus mampu hidup sesuai dengan pola hidup Kristus. Jadi keluarga yang di dalamnya itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada keluarga-keluarga yang lain ketika mendengar kata-kata atau melihat perilaku keluarga Kristen, itu yang ada itu hanya rasa sukacita, ada rasa damai sejahtera. Bukan sebaliknya. Keluarga yang hanya ada caci maki di sana, kebencian di sana, sore-sore kayak gini atau malam-malam, pagi-pagi duduk baku panggil lalu cerita orang yang baik. Itu berarti kita tidak mampu menampakkan rupa atau wujud Allah itu dalam kehidupan kita. Atau bahkan ada bapak maki mama, bapak pukul mama, mama maki anak-anak. Itu berarti keluarga yang belum mampu menampakkan wajah atau wujud Allah dalam keseharian hidup kita. Di tengah kondisi pandemi COVID seperti ini, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dibatasi. Kegiatan-kegiatan lebih banyak diarahkan untuk dilakukan kalau boleh di rumah saja. Ini sebenarnya merupakan momentum bagi kita, keluarga-keluarga Kristen, untuk kembali mengevaluasi sejauh mana kita hidup menurut kehendak Tuhan itu. Sebagai orang-orang muda, mari kita mengevaluasi kembali hidup kita. Apakah selama ini kita sudah mampu hidup sesuai dengan pola hidup Kristus? Sebagaimana imago Dei tadi, menampakkan rupa atau wujud Allah dalam kehidupan kita.
Atau mungkin sebaliknya, kita banyak memberontak kepada orang tua, kita banyak membentak suara orang tua, kita menjadi pribadi-pribadi pembangkang. Kita harus ingat bahwa Yesus ketika diutus oleh Allah untuk menjalankan misi keselamatannya dimulai ketika Yesus berusia muda. Dan ketika kita orang-orang muda hari ini ditanyakan apa yang sudah kita buat selaku orang-orang muda Kristus, orang-orang muda Kristen maksudnya. Apakah kita sanggup seperti Yesus yang patuh kepada perintah Bapaknya? Walaupun dia tahu dia akan mati, dia akan disiksa sampai akhirnya mati di kayu salib, tapi tidak pernah kita temukan sekalipun Yesus memberontak kepada perintah Bapaknya. Bahkan ketika di detik-detik akhir, Yesus merasa tugas ini terlalu berat, dia tidak bilang, "Papa, itu saya mau." Tapi Yesus cuma bilang, "Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan oleh karena kehendakku, tetapi karena kehendakmu lah yang jadi." Ada bentuk hormat di sana, ada bentuk patuh di sana. Sudahkah kita orang-orang muda Kristen hari ini punya perasaan itu, punya rasa itu, rasa hormat kepada orang tua? Kita boleh hari ini mengaku hebat, sekolah, kuliah, pulang bawa gelar, pulang bawa ilmu, jago di kelas dan lain sebagainya. Lalu akhirnya kita merasa diri lebih hebat daripada orang tua kita. Ingat bahwa ilmu pengetahuan kita mungkin punya, tapi ilmu tentang kehidupan kita masih perlu banyak belajar dari orang tua kita. Seperti apapun pencapaian kita hari ini, mungkin kita sudah diberkati untuk menjadi orang-orang pada posisi-posisi penting di setiap ladang pekerjaan kita. Ingat bahwa kita tidak akan pernah sampai pada titik itu ketika tidak diawali oleh keputusan besar orang tua kita, doa dari orang tua kita, sepasang manusia yang sering kita panggil Bapak dan Mama, yang mungkin kalau kita hitung-hitung sudah lebih dari 2 kali kita mungkin bentak suaranya, mungkin melawan. Ini saatnya kita bersama lebih banyak waktu di rumah untuk kita saling belajar mengevaluasi diri. Benar bahwa orang tua juga tidak selalu benar, ya. Ada beberapa hal yang orang tua seringkali keliru, tapi bukan jaminan bagi kita untuk menepuk dada dan bilang kita lebih hebat dari orang tua. Pepatah Usang sering bilang bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya perilaku kita, karakteristik hidup kita itu akan menjadi cerminan bagi orang lain untuk tahu dari mana keluarga kita, dari mana bapak kita, dari mana mama kita. Tapi seringkali juga apa yang kita tampilkan di depan umum itu bukan mutlak tampilan dari didikan orang tua atau didikan keluarga kita. Seringkali kita dipengaruhi oleh lingkungan kita, pergaulan kita, sehingga yang kita tampilkan dalam keseharian hidup kita adalah tampilan lingkungan pergaulan kita, bukan tampilan lingkungan keluarga dan orang tua kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berdosa, anak-anak muda yang berdosa, ketika yang kita tampilkan adalah lingkungan pergaulan kita. Kita mungkin bergaul dengan para pemabuk dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang suka mabuk, suka melakukan tindakan-tindakan kriminal. Lalu dengan sepihak orang lalu menilai, oh berarti dong pun keluarga sejelas. Jadi bapak mungkin pemabuk apa, mama mungkin tukang main judi apa, jadi dia anak begitu. Kita berdosa, teman-teman. Kita berdosa. Karena itu mari, saya percaya tidak ada satu orang tua pun yang memberikan didikan yang salah bagi anak-anaknya. Selalu ada pesan, ingat, jaga mama dan bapak pun nama baik, jaga nama baik keluarga. Tanggung jawabnya ada di kita. Sudah sejauh mana kita menjaga nama itu? Banyak orang yang bilang, ada kata bijak yang bilang, nama itu tidak perlu dicari, cukup dijaga saja. Karena itu dalam berbagai nasihat orang tua selalu bilang, ingat, jaga mama dan bapak nama baik, bukan cari mama dan bapak nama baik. Mari momentum keluarga ini, GPM memposisikan keluarga sebagai basis pembinaan umat supaya kita saling mengoreksi
kebenaran memang tidak mutlak ada di satu pihak, tetapi ketika kita sama-sama membuka diri untuk mau mengevaluasi, maka kita akan menjadi keluarga-keluarga Kristen yang mampu menampakkan wujud atau rupa Allah itu dalam keseharian hidup kita, sehingga kata-kata kita memuliakan orang lain, memuji orang lain, memberikan sukacita bagi orang lain. Bukan kata-kata kita atau perbuatan kita melukai hati orang lain, mengecewakan hati orang lain, terlebih mengecewakan kedua orang tua, keluarga, bahkan Tuhan. Dan itu akan menjadi kutuk bagi kita untuk meraih sukses-sukses yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi kita sendiri yang memilih untuk menempuh jalur yang lain. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan lewat kata dan perbuatan kita. Semoga Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin. Mari saudara untuk membawa semua beban hidup kita, pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa di tengah situasi pandemi seperti ini ada banyak persoalan yang muncul, baik ekonomi maupun masalah-masalah di pekerjaan. Tetapi satu hal yang kita yakini pasti, Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, karena di sanalah kita akan mendapatkan kepastian untuk bertahan hidup di tengah situasi pandemi COVID seperti ini. Mari kita serahkan seluruh hati kita buka hati kita untuk kita beribadah, kita berdoa, dan kita percaya Tuhan pasti akan mendengar doa kita, dan Tuhan akan menjawab semua tepat dan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu sungguh Tuhan bahwa dunia ini semakin mencekam. Dunia sementara dilanda dengan badai COVID yang entah sampai kapan akan berakhir, Tuhan. Kami hidup dalam kecemasan, kami hidup dalam kekhawatiran. Dan karena itu kami datang kepadamu, karena kami tahu sungguh Tuhan sanggup menjadi solusi untuk setiap persoalan hidup kami. Kami yang bergumul dengan ekonomi kami karena diterpa badai COVID ini, Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, anak-anak Tuhan yang berseru setiap saat. Tuhan selalu punya cara untuk menyediakan berkat-berkat Tuhan bagi kami untuk nikmati. Tinggal bagaimana kami mau belajar untuk memasrahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya kepada dan bukan pada kuasa-kuasa yang lain. Kalaupun hari ini kami kehilangan pekerjaan, kalaupun hari ini pendapatan kami menurun, dan masalah-masalah lain yang muncul akibat pandemi COVID ini, Tuhan mampukan hati kami. Tuhan lapangkan hati kami untuk menerima semua ini sebagai ketetapan Tuhan. Dan di balik semua itu kami lalu percaya bahwa ini bagian dari cara Tuhan untuk menegur kami. Mungkin saja kami terlalu jauh dari kehendak Tuhan. Dan karena itu kami mohon Tuhan, ampuni kami untuk setiap kesalahan kami, untuk setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Segala upaya yang sementara ditempuh oleh pemerintah kami, oleh hamba-hamba Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan, baik pelayanan spiritual maupun pelayanan-pelayanan medis, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berkati setiap usaha-usaha ini, Tuhan. Tenaga-tenaga medis, para pelayan, Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat Roh Kudus, agar melalui pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka, banyak nyawa yang dapat diselamatkan. Kami sudah lelah, Tuhan. Kami sudah capek. Dan karena itu kami
tidak punya kekuatan untuk bersandar kepada manusia. Karena mata kami menyaksikan setiap hari manusia berjatuhan akibat daripada virus ini Tuhan. Karena itu kami kembali lagi kepada Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami tahu sungguh Tuhan, pada saatnya nanti badai COVID ini akan segera berlalu. Kami semua akan menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk memenangkan pandemi ini. Kami semua akan menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Dan karena itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap bersabar, mengikuti setiap ketetapan-ketetapan, baik dari pemerintah maupun dari para pelayan, sehingga pada saatnya nanti kami semua akan selamat. Tuhan Yesus, di tengah pandemi COVID-19 ini kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan melalui pengurus ranting yang tetap solid menjalankan ibadah-ibadah walaupun hanya melalui media-media yang tersedia. Tapi biarlah hikmat dan Roh Kudus itu selalu ada di setiap pelayanan-pelayanan kami, sehingga iman kami tetap bertumbuh di tengah badai COVID ini Tuhan. Dan biarlah kami jangan pernah meninggalkan Tuhan, kami jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi kami memasrahkan sepenuhnya hidup kami hanya kepada Tuhan. Pengurus ranting yang dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka Tuhan panggil untuk melayani di kebun anggur ini Tuhan. Kami percaya sungguh ketika Tuhan memutuskan untuk memilih anak-anak Tuhan ini, ketika itu juga Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat dan Roh Kudus. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan sampai pada masa-masa akhir kepengurusan mereka Tuhan. Biarlah semua pelayanan mereka benar-benar mereka lakukan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami percaya sungguh semua jerih lelah mereka, semua keringat mereka, semua yang mereka korbankan demi pekerjaan dan pelayanan ini, semua itu Tuhan perhitungkan, sehingga pada saatnya nanti ada sukacita besar yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan sediakan bagi anak-anak ini. Kami sebagai anggota juga Tuhan mau ajarkan kami untuk dapat saling membantu pengurus dalam menyukseskan setiap program-program pelayanan, sehingga ranting kami ini tetap dapat eksis untuk menjadi garam dan terang dunia di mana saja kami ada, baik di lingkungan pelayanan kami maupun di tempat-tempat pekerjaan dan pergaulan kami masing-masing. Kalaupun hari ini kami secara pribadi mempunyai pergumulan, baik untuk lapangan-lapangan pekerjaan, baik untuk jodoh, baik untuk studi-studi kami, Tuhan, kami percaya Engkau Maha mendengar dan Engkau sudah akan menjawab semua itu. Engkau sudah punya jawaban untuk semua pergumulan kami. Waktu Tuhan hanya bukan waktu kami. Dan karena itu ajarkan kami untuk tetap bersabar menunggu waktu yang telah Tuhan tentukan, sehingga pada saatnya nanti nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami mendapat pekerjaan yang layak bagi kami. Kami mendapatkan jodoh yang sepadan bagi kami. Studi kami berhasil dan kami mampu membanggakan orang tua dan keluarga-keluarga kami masing-masing. Pergumulan-pergumulan kami secara pribadi yang kami naikkan, kami tahu Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab semua tepat dan indah pada waktunya. Ini kami Tuhan dengan syukur dan pergumulan kami tahu Tuhan mendengar. Ampuni segenap salah dosa kami, lalu hanya dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, Kadur. Sempono. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang Ku alami
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, matamu kaya kami selama ini. Tuhan datang, syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah kami selama ini. Tuhan datang, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan datang, syukur bagimu. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Putra Yesus Kristus, dan dengan kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini kekal selamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kita semua punya selamat malam dan shalom. Tuhan memberkati. Demikian kebaktian Ranting Dales di saat ini. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.